Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, khususnya dari kelas A5 Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Lulu Afifah, NIM 1810101193. Yang kedua ada Dias Wahyu Anggraini, NIM 1810111200. Yang ketiga ada Purwo Widodo, NIM 1810111205. Yang keempat ada Lia Vijayati Lestari, NIM 1810111212. Yang kelima ada Eni Safitri, NIM 1810111237. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Hanafi, NIM 1810111259. Saya akan menjelaskan mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Apa sih pengertian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah? Jadi, koperasi itu merupakan kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Lalu, apa sih fungsi dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah? Jadi ada 5. Yang pertama itu ada sumber pendapatan, pencipta dan pemberi likuiditas, penghimpun dan penyalur dana, pemberi informasi, dan yang terakhir adalah sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil. Lebih tepatnya seperti itu. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah ada 4 yang intinya adalah 1. Mewujudkan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya. Yang kedua, mensejahterakan ekonomi anggotanya berdasarkan norma dan moral Islam. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasar kontribusinya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu ada 2, yaitu produk pembiayaan dan produk jasa. Produk pembiayaan tersendiri ada 5 macam, yaitu yang pertama mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudorobah itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola. Tapi apabila kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola harus mengganti kerugian dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kedua, bai al-murabahah. Bai al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Yang ketiga, bai asalam. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Namun, dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga, dan penyerahan barang harus pasti. Yang keempat, bai al-istisna. Bai al-istisna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang kelima yaitu al-ijarah.
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua yaitu produk jasa. Produk jasa sendiri ada 5 macam. Yang pertama al-wakalah. Al-wakalah sendiri mempunyai pengertian yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Yang kedua yaitu al-hawalah. Al-hawalah yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang ketiga yaitu al-kafalah atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang keempat yaitu arahan. Arahan yaitu salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan sebagian atau seluruh piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa arahan itu semacam utang atau gadai. Yang terakhir yaitu al-hardul hasan. Al-hardul hasan itu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Dalam Islam, transaksi ini tidak dibolehkan dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Landasan hukum. Beberapa peraturan pemerintahan dan peraturan menteri terkait yang mengatur tentang landasan hukum koperasi syariah saat ini antara lain Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi Perusahaan Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 323/BH/KWK 12/5 Tahun 1999 tanggal 24 Mei 1999, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Landasan hukum yang juga dijadikan sebagai rujukan koperasi syariah, misalnya pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan undang-undang, nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama terkait dengan penyelesaian sengketa fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan atau wadiah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2000 tentang deposito fatwa Dewan Syariah. Berikutnya adalah pengaruh dan tantangan koperasi jasa keuangan syariah. Pengaruh koperasi jasa keuangan syariah. Aktivitas BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah terbukti telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Di beberapa daerah BMT telah ditempatkan dalam posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pasca bencana alam. Pada keadaan tersebut dapat dicontohkan dari program rekonstruksi sistem keuangan mikro di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa pada 27 Mei 2006 telah mengakibatkan banyak usaha mikro dan kecil atau UMK yang kehilangan aset atau harta dan nyawa
dan juga bisnisnya. Berikutnya tantangan koperasi jasa keuangan syariah. Mengembangkan lingkungan konduktif yang mendukung partisipasi swasta dan masyarakat. Mengupayakan kebijakan mengenai keuangan mikro yang berorientasi pasar yang dapat menciptakan insentif bagi keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat. Menghindari subsidi kredit yang distortif, tidak berkelanjutan, berbiaya mahal, tidak tepat sasaran, memperlemah berbagai mekanisme keuangan mikro yang telah ada dan membebani pemerintah dengan beban finansial yang besar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemasalahan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah agar dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah dan memilih koperasi syariah daripada lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonominya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.